Lutfi di DevIndo. Kalau video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana cara merapikan si file-file ini. Nah, kali ini kita akan membuat untuk mengecek si loginnya ini. Nah, kalau di sini kan diarahin ke login page. Nah, kalau di login page ini kita tidak tahu. Padahal sebelumnya mungkin si usernya sudah login. Nah, ini kita bisa benerin, yaitu kita membuat bridging atau membuat jembatan untuk mengecek apakah si user beneran sudah login atau belum. Nah, caranya pertama kita bisa menggunakan bantuan dulu untuk merapikan si provider atau si MVVM-nya ini. Nah, saya di sini menginstal Stacked 1.3.3. Nah, kalian bisa sama seperti ini, ketikkan aja seperti ini, lalu pastikan si kodenya adalah 0. Selanjutnya si main ini kita ganti loginnya ini menjadi si view checkernya. Nah, di sini saya akan membuat view checker atau saya kasih nama bukan di utilize, tapi ada pada di screen-nya ini. Saya bikin di screen-nya ini aja out view. Nah, seperti ini .dart. Selanjutnya di sini nanti kita akan mendefine si out-nya ini dia untuk mengecek apakah dia sudah login atau belum. Nah, caranya di sini kita bikin untuk stateless dulu untuk dia nanti bisa kita panggil-panggil. Nah, di sini menggunakan stateless untuk menampilkan view-nya, berarti saya kasih nama out view seperti ini. Jangan lupa untuk diimport material desainnya. Lalu di sini saya menggunakan si plugin yang sudah di setup yang tadi, yaitu kita menggunakan namanya komponennya adalah atau widgetnya adalah view model builder. View model builder seperti ini, lalu kita manggil nanti untuk providernya saya kasih nama out view provider seperti ini aja. Lalu dia bersifat reaktif. Selanjutnya nanti untuk inisialisasi menggunakan view model builder, yaitu kita akan memanggil si out providernya ini juga. Seperti ini, out provider, ini nggak pakai kurung belakang. Nah, seperti ini. Ini akan error karena kita belum membuatnya. Selanjutnya kita terusin dulu aja on model ready. Jadi ini untuk ngecek apakah si inisial datanya sudah ada atau belum. Nah, caranya tinggal kita panggil fungsi model, lalu kita panggil model, kita nanti membuat fungsi yang namanya adalah handle out login. Handle out login. Nah, seperti ini, yaitu ini adalah sebuah fungsi nantinya. Nah, selanjutnya kita bikin builder untuk mengembalikan si nilai si view buildernya ini. Saya kembalikan konteks, lalu namanya model, lalu ini untuk childnya seperti ini aja, nulisnya biar cepat. Lalu untuk selanjutnya saya kembalikan seperti ini untuk sebagai scaffold. Nah, di scaffoldnya ini cuma saya taruh si loading, berarti tinggal panggil body aja. Body seperti ini, lalu center biar ada di tengah-tengah. Ada circular loading indicator seperti ini. Nah, ini untuk errornya ini karena kita belum mendeskripsikan atau membuat filenya. Tapi, di sini kita harus mengembalikan si out view-nya ini pada main ini dan kembalikan di sini. Out login-nya ini kita ganti untuk si out view. Jadi, nanti ketika kita membuka aplikasi, maka dia akan di bridging di out view. Di out view-nya ini ngecek apakah si handle out login ini ada datanya. Kalau ada datanya, maka dia akan dikirim ke homepage. Kalau enggak, berarti dia akan di login page. Nah, selanjutnya kita ganti out service karena tidak menggunakan ini. Kita ganti dengan karena ini tadi kan udah kita satuin pada service-nya di bawah ini. Nah, di sini saya membuat file namanya out view provider. Seperti ini. Di dalamnya ini kita panggil kelas untuk out view provider. Bukan atuh, tapi out view provider. Seperti ini. Extend. Kita mengextend si modelnya. Berarti kita panggil base view model. Base view model seperti ini. Dia akan otomatis mengimport si stack tadi.
Nah, di sini kita akan menggunakan service locator atau yang kita lihat di sini ada navigation sama service. Nah, ini kita lihat di sini kita sudah mendeskripsikan ini, kita copy aja biar bisa langsung kita pakai. Nah, di sini sebenarnya kita bisa import di sini. Nah, di sini tinggal handle out login kita bikin untuk di providernya ini. Kita paste di sini, kita import locator dan kita import out service. Nah, selanjutnya kita import juga untuk navigation. Nah, namanya navigation service yang telah kita definisikan pada video sebelumnya untuk navigation seperti ini. Navigation service kita balikin sebagai locator. Seperti ini. Selanjutnya kita bikin fungsi untuk handle out login tadi. Kita menggunakan feature. Nah, seperti ini berarti kita panggil fungsi untuk handle out logic. Nah, seperti ini. Logic apa login ya tadi? Kita lihat di sini login. Nah, kita copy aja biar nggak salah. Di sini kita kembalikan sebagai asynchronous, lalu kita balikin, kita bikin var health login. Nah, apakah dia udah login? Kita panggil si await untuk si out service yang namanya kita definisikan sebagai get user. Nah, di sini dia si out service apakah ngecek apakah si user ini ada atau enggak. Kalau dia ada berarti kita bikin if else-nya. Jadi has login si ID UID-nya apakah dia null, apakah dia tidak null, pertama tidak null aja. Nah, kalau dia tidak null, maka dia akan di-navigate ke home page. Nah, di sini kita panggil navigate to home page route. Nah, home page route ini dari mana? Yaitu dari service routernya ini yang telah kita definisikan di sini. Jadi ini merah harus kita import dulu seperti ini, konstan. Nah, selanjutnya ketika dia tidak login atau null, berarti kita bikin perumpamaan else dan kita balikin kita copy atas saja. Kita balikin si homepage ini menjadi login page. Nah, login page route. Nah, seperti ini kita save dan kita bisa nyoba untuk menjalankan dan mencoba login apakah dia sudah benar atau enggak. Ngecek dia login atau enggak. Harusnya kalau di sini karena udah pernah login, harusnya dia akan ke homepage. Kita tunggu aja untuk responnya seperti apa. Nah, ini diarahin ke home langsung karena sebelumnya kita sudah login. Nah, di sini kalau kita coba logout, dia ada notif ini, tapi harusnya kita keluar. Nah, untuk memperbaiki itu, kita akan otak-atik pada homepage-nya ini. Kali ini kita bikin seperti out view. Jadi kita nanti ada si homepage provider. Jadi kita bikin di sini untuk menyatukan logic-logic yang nanti ada di homepage. Jadi ini untuk enak untuk ngehandle-nya. Jadi di sini saya kasih nama homepage provider. Nah, seperti ini, .dart. Dan kita balikin hampir sama persis seperti ini. Extend si view base model. Jadi kita bisa copy lalu bikin kelas namanya home page provider. Nah, seperti ini extend dan kita balikin view model. Jangan lupa untuk view modelnya ini kita import seperti ini. Nah, ini udah berarti di sini tidak ada inisial datanya atau di sini kan kalau di view ini dia ada on ready-nya ini. Nah, kita nggak ada, jadi di sini bisa kosong dulu. Kita nanti akan membuat si fungsi logout-nya. Berarti di homepage-nya ini kita bungkus si scaffold-nya ini di wrap sebagai widget baru dan kita bisa menggunakan view model builder seperti yang tadi, view model builder, lalu kita kembaliin namanya homepage provider yang telah kita buat seperti tadi. Berarti ini adalah reaktif juga. Contohnya berarti kita import si homepage provider ini di sini. Nggak ada importernya. Kita cek provider. Nah, seperti ini kita copy aja. Di sini di homepage. Nah,
provider udah benar, harusnya ada. Nah, ini kita import. Selanjutnya hampir sama persis, tapi bedanya tidak ada on ready-nya aja. Jadi di sini kalau di out ini view builder-nya ini masih kita pakai. Kita copy aja, ini juga kita copy aja lah biar cepet. Di homepage-nya ini si child-nya ini kita hapus dan nah seperti ini. Ini ganti yang homepage-nya ini kita ganti dan ini on ready-nya kita hapus. Nah, karena kita tidak menggunakan on ready-nya. Selanjutnya kita pindahin si aktivitas logout ini atau fungsi logout ini ke si provider, homepage provider. Kita cut dan di sini bisa kita ganti dengan nama model.logout. Nah, seperti ini aja. Jadi ini si logoutnya harus kita bikin fungsinya pada homepage provider. Sini saya taruh fungsi untuk void, future logout seperti ini, asynchronous, dan kita bikin si await out service. Nah, service-nya ini bisa kita copy seperti yang telah kita kasih tahu sebelumnya. Di sini kita paste dan kita import untuk komponen locator dan komponen out service. Nah, ini berarti dia kalau udah kita ganti sebagai notify listener. Nah, kita coba ini fungsinya berjalan atau enggak. Kita pergi ke emulator kita. Kalau kita klik di sini, dia sudah ada notify out state listener about a listen out share. Nah, sini berarti kalau dia sukses, kita debug aja biar kelihatan var logout. Nah, seperti ini. Out. Nah, kita debug, coba print logout. Nah, apakah respon dari await service logout-nya ini? Logout seperti ini, kita rapiin dan kita coba di sini. Ketika kita klik di sini, dia akan notify listener ID about checkout event. Nah, ini untuk memastikan aja dia ada logout atau enggak, bisa kita tambahin print ini biar untuk ngedebugnya enak aja. Kita coba, sepertinya belum kepanggil, jadi kita pakai hot reload. Nah, kita percepat aja untuk si hot reload-nya ini langsung ke intinya home-nya ini. Jadinya kalau kita klik ini harusnya kepanggil si print logout dan si nilai value logout-nya ini adalah 0. Kita coba di sini logout dan nilainya adalah 0. Nah, di sini sebenarnya ketika kita logout harusnya dia akan ke halaman depan banget. Nah, ini biar kayak gitu gimana caranya? Berarti kita nambahin si routernya ini. Kita tambahin si router konstannya ini untuk si out view-nya ini. Kita bisa copy di sini const lalu string view out view page route. Nah, seperti ini. Ini namanya out view. Nah, untuk mempermudah saja. Berarti di sini di router service-nya ini kita tambahin untuk ke main-nya ini. Berarti kita cache-nya ini bisa taruh paling depan sekali, kita ganti untuk sebagai view, out view. Kita copy aja biar cepet. Di sini out view router seperti ini. Bisa kita kebalikin ke homepage atau login page sama aja, tapi dia nanti otomatis akan mengecek. Jadi di sini kita spesifikin dia akan pergi ke out view-nya ini. Jadi ini biar nggak double-double, kita balikin ke out view. Nah, ini kita tinggal panggil si out view root-nya ini pada komponen si logout atau fungsi si logout-nya ini. Kita bisa paste tadi, tapi di sini harus menambahkan si navigation service-nya ini. Otomatis nanti ketika dia logout, dia navigation-nya
navigation-nya ini akan ngecek apakah dia beneran logout atau enggak. Kalau beneran logout berarti dia akan ada di halaman si login. Kalau enggak berarti dia tetap ada di halaman home. Nah, seperti ini. Kita coba save. Ngefek atau enggak, harusnya ngefek kita. Kalau enggak berarti ya harus kita restart si device-nya. Ketika kita, nah, otomatis dia akan dikirim ke OutView dan dia akan dicek beneran login atau enggak sih. Nah, selanjutnya tapi di sini balik lagi. Jadi kan home udah kita pisah untuk si pack providernya. Kita hapus aja ini biar rapi. Ini logoutnya kita hapus juga. Tapi di si loginnya ini kita belum membuat seperti provider yang ada di sini. Nah, sama seperti yang tadi, kita tinggal bungkus aja caranya. Tapi kita pisahin ke video selanjutnya aja, biar video ini nggak terlalu panjang. Jadi untuk selanjutnya kita fokus gimana ngebungkus si login dan sign-up-nya. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you!